warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas penularan umum dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, seperti biasanya, soal PU itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penularan induktif, penularan deduktif, dan juga penularan kuantitatif. Maka hari ini kita akan bahas bagian penularan induktif dan juga penularan deduktif. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita langsung bahas aja. Kata-kata dan pikiran yang baik akan membuat seseorang menjadi lebih tenang dan bla bla bla. Yang ditanya adalah pernyataan yang paling mungkin benar. Oke, kita lihat, kita harus samain yang ada di teks dan juga di opsi. Bagian A atau opsi A, sering mendengarkan kata-kata buruk akan membuat air semakin hitam dan tidak terkendali. Kan yang ditanya di sini adalah jika kata-kata yang baik disamakan dengan air. Kata-kata yang baik disamakan dengan air, maka akan menjadi seperti apa? Kalau sering mendengarkan kata-kata buruk membuat air semakin hitam. Antara sering mendengarkan kata-kata buruk sama air itu tidak nyambung ya. Lalu yang B, ketenangan bisa didapatkan dengan sering berada di ruangan yang hening. Ini nggak terkait dengan pengubahan kata yang baik menjadi air yang tadi. Lalu opsi C, sering mengucapkan kata-kata yang baik ibarat mengisi air kotor dengan air bersih. Nah, ini yang disamakan atau perubahan dari kata-kata yang baik disamakan dengan air, maka jawabannya adalah opsi C. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 2. Pencairan tanah yang beku atau disebut dengan permafrost akibat pemanasan global dapat mengaktifkan kembali virus atau bakteri yang sudah terkubur di dalamnya sejak lama. Permafrost dapat menjadi ancaman global jika tidak segera ditangani. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut? Asumsi yang mendasari argumen. Berarti kita cari sebelum ada teks ini itu harusnya ada teks apa yang menyebabkan teks ini bisa ditulis. Kita lihat bahwa pelepasan gas karbon monoksida dan gas metana terjadi ketika permafrost. Nah, ini adalah penyebab terjadinya ya ini nih, permafrost dapat menjadi ancaman global jika tidak segera ditangani. Kenapa dia bisa menjadi ancaman global? Oh, karena saat terjadinya permafrost itu bersamaan dengan adanya pelepasan gas karbon monoksida dan gas metana yang menjadi ancaman global. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu komunitas dapat mengadakan webinar kesehatan mental jika sudah memiliki 2 narasumber. Nih ya, ada beberapa kriterianya. Dia punya 2 narasumber, kemudian dilakukan pada hari weekend, adanya minat peserta minimal 100 orang, pesertanya harus 100 orang, dan mendapatkan donor dana minimal 20 juta. Kemudian diketahui di sini bahwa katanya Yayasan A akan mengadakan webinar kesehatan mental pada hari Sabtu. Udah cuma sampai situ aja. Nah, kita kan tadi punya beberapa kriteria ya. Kalau dia mau mengadakan webinar kesehatan, ada syarat-syaratnya. Harus punya 2 narasumber, lalu dilakukan di hari weekend, kemudian pesertanya minimal 100 dan dananya minimal 20 juta. Nah, Yayasan A ini mau mengadakan webinar. Dikasih tahu di sini ada 1 kriteria yang disebutkan, yaitu diadakan pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu sama dengan weekend. Maka dari 1, 2, 3, 4 kriteria yang ada di sini terdapat 1 kriteria yang terpenuhi. Karena terdapat 1 kriteria yang terpenuhi, maka jawabannya adalah mungkin benar. Gitu. Kalau tidak ada sama sekali kriteria yang terpenuhi, maka jawabannya ya pasti salah. Tapi kalau sebagian besar dari 4 kriteria, misalkan 3 kriteria terpenuhi, maka jawabannya adalah sudah pasti benar gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Fasilitas taman baik yang ada di area gedung maupun di kota merupakan sarana untuk beraktivitas sosial, olahraga, dan media untuk mencintai alam.
Apabila fasilitas taman berkurang jumlahnya, masyarakat akan memilih untuk tetap di rumah dan tidak terjadi interaksi sosial di luar rumah. Di sisi lain, fasilitas taman mulai berkurang di area gedung dan masyarakat menjadi semakin minim beraktivitas di luar rumah. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, apabila fasilitas taman mulai berkurang di area gedung dan masyarakat menjadi semakin minim beraktivitas di luar rumah, manakah di bawah ini pernyataan yang paling mungkin benar? Oke, dari opsi yang ada di sini fasilitas taman sudah tidak ada. Nah, kalau opsi A itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan fasilitas taman mulai berkurang, berarti masih ada, bukannya tidak ada sama sekali gitu kan. Oke, berarti bukan opsi yang A. Kemudian, fasilitas taman beresiko berkurang jumlahnya. Nah, karena tadi di sini sudah ada kata mulai berkurang, maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Fasilitas taman akan beresiko berkurang jumlahnya. Apabila di sini disebutkan fasilitas taman mulai berkurang di area gedung dan masyarakat menjadi semakin minim beraktivitas di luar rumah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fasilitas taman berkurang jumlahnya. Oke. Ya, di sini terdapat kata mulai yang artinya mengawali, berbuat, bertindak dan melakukan sesuatu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Penulis lagu A menyatakan untuk menciptakan lagu perlu pendalaman emosi dari si penulis lagunya sendiri. Jadi ini terkait dengan penciptaan lagu. Kalau penulis A itu bilang penciptaan lagu, untuk menciptakan lagu perlu pendalaman emosi. Jadi dia fokus di bagian emosinya, harus ada emosi dari penulis lagunya sendiri kalau kata si A. Lalu kata si B menyatakan penciptaan lagu lebih mudah mengambil dari pengalaman orang lain. Oke, kalau tadi kata si A untuk cipta lagu itu dari emosi penulis, sedangkan kalau kata si B untuk nyiptain lagu itu harus dari pengalaman orang-orang sekitar. Oke, yang dibicarakan adalah dua hal yang berbeda ya. Kemudian berdasarkan data, sebagian besar lagu yang banyak didengarkan oleh masyarakat cenderung karena adanya harmonisasi antara musik dengan lirik lagunya. Oke, kalau tadi si A bilang untuk cipta lagu harus ada emosi, kalau kata si B kalau mau cipta lagu harus ada pengalaman dari orang-orang sekitar. Sedangkan kata data itu ngomongin tentang lagu yang banyak didengarkan, itu cenderung karena adanya harmonisasi antara musik dan lirik lagu. Nah, jadi untuk data ini, data tidak ngomongin atau tidak membicarakan tentang penulisan lagu atau penciptaan lagu. Dia ngomongin tentang banyak lagu yang didengarkan. Itu karena kenapa bisa banyak didengarkan? Karena ada harmonisasi antara musik dengan lirik lagunya. Dia nggak ngomongin sama sekali tentang penciptaan lagu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa antara data dengan penulis A dan penulis B itu semuanya bersifat tidak relevan gitu. Karena kalau kita mau bisa menilai dia memperlemah atau misalkan memperkuat, yang diomongin tuh harus sama. Kalau si A ngomongin tentang penciptaan lagu dan si B ngomongin penciptaan lagu, datanya harus ngomongin penciptaan lagu juga. Sedangkan data nggak ngomongin sama sekali tentang penciptaan lagu, maka jawabannya adalah tidak relevan. Oke, jadi yang tepat adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Seseorang yang sering mengucapkan kata-kata positif dapat membantu pikiran dan hatinya tetap tenang. Selain itu, rutin membaca kata-kata yang baik mampu mencegah otak dari gejala pikun. Cari 2 simpulan aja yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, yang terkait dengan teks ya, yang paling tepat adalah 1. Kata-kata positif baik untuk tubuh dan kehidupan. Ya, ini membantu pikiran dan hati tetap tenang ya. Kemudian
terus mencegah otak dari gejala pikun kan, itu juga. Kemudian sering mendengarkan lagu sedih dapat meningkatkan kemampuan otak. Di sini nggak ada, di teks nggak ada ngomongin tentang lagu sedih meningkatkan kemampuan otak ya. Oke, maka bukan yang nomor 2. Afirmasi positif dapat menenangkan hati dan pikiran. Nah, ini bisa kita jawab benar. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata positif, terus rutin membaca kata-kata yang baik. Ini afirmasi positif nih. Itu dapat menenangkan hati dan pikiran dan hati kan. Oke, jawabannya betul 1 dan 3. Kalau gejala pikun hanya didapat jika rajin membaca. Harus baca yang apa? Yang dia dapat mencegah gejala pikun jika membaca kata-kata yang baik. Jadi untuk nomor 4 ini dia harus spesifik ya, yang dibaca tuh yang apa gitu. Kemudian otak menjadi pikun jika sering mendengarkan radio. Di sini nggak ada ya ngomongin tentang radio. Harusnya pikun itu terkait dengan kata-kata yang baik, itu bisa dikurangi dengan mendengarkan atau membaca kata-kata yang baik. Maka opsi 5 juga salah. Yang tepat adalah opsi 1 dan 3. Oke, atau A dan C sama aja ya. Lanjut nomor 7. Meminum air putih tentu saja lebih baik bagi kesehatan dibandingkan sering meminum manis. Modifikasi minuman air putih menggunakan es batu atau infused water akan lebih baik untuk memulai kebiasaan minum air putih. Namun, terlalu sering minum air putih dalam waktu singkat dapat membuat otak menjadi sulit berpikir. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Jadi harus sesuai dengan yang ada di teks. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Meminum air putih terasa lebih enak dengan es batu atau potongan buah. Atau tadi yang disebut dengan infused water. Oke, kalau yang A, kenapa salah? Karena tadi terlalu banyak minum air putih itu justru akan membuat kita menjadi sulit berpikir, atau tadi overhidrasi. Ini artinya terlalu banyak minum air, itu overhidrasi. Bukannya lebih enak ya, justru lebih tidak enak. Karena tadi kita jadi sulit untuk berpikir. Es batu dapat membuat otak menjadi sulit berpikir. Bukan es batunya, tapi justru air putihnya yang terlalu banyak yang bisa bikin kita sulit berpikir. Lalu sering minuman manis masih dapat dinetralkan dengan air putih. Enggak juga, di teks gak ada ngomongin minuman manis bisa dinetralkan dengan minum air putih yang banyak, gak ada tentang itu. Jadi ini kita gak bisa nilai salah atau benar. Infused water sama dengan minuman manis. Ini kita nggak ada persamaan, nggak ada kata-kata yang menyamakan antara infused water dengan minuman manis. Justru di situ bilang kalau mau memulai kebiasaan minum air putih lebih baik atau bisa dimulai dengan minum infused water atau tadi dengan es batu juga gitu. Maka yang paling tepat adalah opsi C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Hasil data menunjukkan ada peningkatan jumlah pengguna transportasi umum pada 1 tahun terakhir karena semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi event di dekat area transportasi umum. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan dari hasil data? Datanya tadi bilang apa? Ada peningkatan jumlah pengguna transportasi umum pada 1 tahun terakhir. Kenapa? Karena masyarakat tertarik untuk mengunjungi event di dekat area transportasi umum. Oke, kita lihat dari opsi A. Masyarakat merasa transportasi umum saat ini armadanya perlu ditambah lagi jumlahnya. Apakah karena itu masyarakat jadi banyak naik transportasi umum? Bukan karena itu ya, tadi disebutkan karena masyarakat banyak mengunjungi event di dekat transportasi umum. Lalu event yang diadakan di dekat area transportasi umum biasanya berbayar dengan harga yang variatif. Nah, di situ juga tidak disebutkan bahwa eventnya itu dia berbayar dengan harga berapa atau gimana gitu ya, karena fokusnya bukan ke eventnya tapi ke banyak masyarakat yang menaiki transportasi umum. Dilanjut dengan opsi C. Masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum karena harganya yang terjangkau
untuk hadir di event di dekat area transportasi umum. Nah, ini nih yang bisa memperkuat pernyataan dari hasil data. Kenapa tadi? Karena data bilangnya terdapat peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Itu diperkuat dengan adanya di sini harga yang terjangkau. Jadi make sense ya, kenapa banyak orang yang naik transportasi umum? Oh, karena harganya terjangkau, selain tujuannya untuk menghadiri menghadiri event di dekat area transportasi umum gitu. Jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kalau yang D itu tidak disebutkan juga, bahwa yang naik sebagian besar yang ekonominya menengah ke atas, ini tidak disebutkan. Lalu yang E, sebagian besar masyarakat tertarik untuk menggunakan kendaraan pribadi, ini justru sifatnya memperlemah. Oke, lanjut nih ya, opsi C mendukung hubungan positif tersebut karena dengan harga yang terjangkau masyarakat bisa menggunakan transportasi umum. Oke. Lanjut lanjut nomor 9. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan public speaking yang baik. Hal tersebut akan membantu mahasiswa saat proses pembelajaran di kelas, ketika bekerja, bernegosiasi, atau beragam aspek kehidupan lainnya. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah kalimat kedua? Kalimat kedua berarti kita mulai dari sini terus sampai sini. Oke. Public speaking tidak fleksibel digunakan dalam berbagai aspek. Itu justru bersifat memperlemah. Karena public speaking di kata ini digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, lalu ketika bekerja, bernegosiasi, atau berbagai aspek. Jadi sangat fleksibel digunakan dalam berbagai aspek ya. Harusnya di sini dibilang tidak fleksibel. Nah, ini maka sifatnya memperlemah. Lalu public speaking bukanlah kemampuan yang wajib dipelajari. Itu juga memperlemah. Ini sifatnya memperlemah karena harus dipelajari karena membantu dalam berbagai aspek. Lalu ketiga, mahasiswa yang kesulitan public speaking akan mengalami kesulitan dalam bekerja. Nah, ini juga tepat. Berarti sifatnya kalau tepat dia memperkuat. Di sini nggak ada memperkuat, berarti masuknya ke tidak memperlemah. Oke. Terus mahasiswa yang mahir public speaking akan lebih mudah diterima di masyarakat. Tadi mahasiswa yang public speaking dia bisa diterima di masyarakat atau tadi di beragam aspek kehidupan lainnya. Maka ini sifatnya tidak memperlemah. Kemudian udah ya, betul ya. Yang terakhir, informasi dapat tetap tersampaikan dengan baik melalui komunikasi atau menulis. Tadi gak ngomongin komunikasi atau menulis, ngomongin tentang public speaking. Maka jawabannya adalah memperlemah. Coba nih, tuh betul ya. Oke. Pernyataan lain dianggap tidak memperlemah karena kondisinya memperkuat atau justru tidak relevan. Oke. Lanjut. Nomor 10. Kemampuan menulis artikel ilmiah merupakan kemampuan yang dapat menilai tingkat analitis akademik seseorang. Makin banyak artikel ilmiah yang diterbitkan, makin menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan analitik yang baik. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab? Kita fokus ke yang menjadi penyebabnya. Sebab akibat berikut yang paling mungkin benar. Jadi urutannya harus sebab dulu baru akibatnya yang terkait dengan teks tersebut. Ditanya yang paling mungkin benar. Oke. Jenis jurnalis yang menerbitkan artikel ilmiah memiliki reputasi yang baik. Ini kurang tepat. Nah, seharusnya di sini informasi tersebut itu menunjukkan ada dua kesimpulan ya. Yang pertama, kemampuan menulis artikel ilmiah menunjukkan kemampuan analitik dari seseorang. Lalu yang kedua, bahwa seseorang yang menerbitkan artikel ilmiah yang banyak itu menunjukkan kemampuan analitik seseorang
tersebut dinilai baik. Nah, berarti yang menjadi penyebab hal itu adalah semakin sering seseorang mengasah kemampuan analitiknya bisa membuat ia dapat menerbitkan jumlah artikel ilmiah yang lebih banyak. Jadi, kenapa dia bisa tadi menerbitkan artikel ilmiah yang banyak? Karena dia makin sering mengasah kemampuan analitiknya. Ini yang menjadi sebabnya, akibatnya adalah artikel ilmiah akan menjadi lebih banyak jumlahnya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut dengan penalaran deduktif. Dari nomor 11 ini masih ingat ya, kalau penalaran deduktif itu ada 3 jenis, ada modus ponens, tollens, dan juga silogisme. Kalau lupa catatannya coba kalian buka lagi. Oke, untuk soal nomor 11, eksploitasi hutan di wilayah X menyebabkan terjadinya kerusakan habitat hewan endemik. Berarti udah sampai sini, ini harusnya premis pertama. Kita harus bisa identifikasi mana yang menjadi P, menjadi Q, ataupun kalau ada kalian cari yang menjadi R ataupun S. Di sini eksploitasi hutan di wilayah X ini adalah P. Kemudian dari kata menyebabkan ini dia konjungsi, lalu terjadi kerusakan habitat hewan endemik, ini Q. Pokoknya intinya di sini ada eksploitasi hutan, lalu Q-nya adalah terjadi kerusakan habitat. Oke, berarti kalau kita tulis untuk premis pertama P, maka Q atau P di sini menyebabkan Q terjadi. Lalu premis kedua dari kata kerusakan habitat ini mengakibatkan penurunan jumlah hewan endemik. Berarti yang ini adalah PQ ada. Oh, kerusakan habitat. Kerusakan habitat itu kan sama dengan ini tadi ya. Berarti P atau Q-nya diulang lagi. Ini Q-nya diulang. Nah, kerusakan habitat itu mengakibatkan apa? Di sini mengakibatkan cuma konjungsi aja. Lalu ada penurunan jumlah hewan endemik di wilayah X. Nah, ini adalah R karena kalimat yang baru lagi ya, nggak pengulangan dari sebelumnya. Di sini sama kayak matematika, kalau ada yang sama maka kita harus coret-coret. Maka kesimpulannya adalah P, maka R atau P akan menyebabkan R. P-nya tadi adalah eksploitasi hutan di wilayah X, itu bisa mengakibatkan penurunan jumlah hewan endemik di wilayah X. Coba kalau kerusakan habitat itu kan tadi R ya, maka itu Q, jadi bukan itu. Kita cari yang eksploitasi hutan awalnya. Oke, yang satu-satunya ada kata eksploitasi hutan di awal atau yang menandakan ini adalah P, itu yaitu opsi E. Oke, sama kan ya, R-nya adalah penurunan atau mengakibatkan penurunan jumlah hewan endemik di wilayah X. Ini penurunan jumlah hewan endemik di wilayah X, betul. Lanjut. Nomor 12. Semua anggota di Gym Z memiliki hobi olahraga. Beberapa anggota yang memiliki hobi olahraga sudah membayar biaya keanggotaan lebih dari 3 bulan. Oke, kita coba jawab. Sampai titik itu premis 1. Berarti setelah titik ini premis kedua. Kita identifikasi dari premis pertama itu pasti ada P dan ada Q. Oke, lanjut. Di premis pertama, semua anggota di Gym Z ini adalah P, lalu memiliki hobi olahraga itu adalah Q. Kemudian, berarti kalau kita tulis di sini premis pertama P apabila Q, lalu beberapa anggota yang memiliki hobi olahraga, tadi kan di sini Q hobi olahraga ya. Lalu di premis kedua diulang lagi, maka Q kita tulis lagi di sini. Mengakibatkan olahraga yang memiliki hobi olahraga sudah membayar biaya keanggotaan lebih dari 3 bulan. Ini kalimat yang lain lagi, maka kita bisa tulis dia pasti R. Kalau rumusan seperti ini sama kayak nomor 11 tadi, ini adalah silogisme. Yang sama kita coret, maka kesimpulannya adalah P, maka R. Maka semua anggota di Gym Z sudah membayar biaya keanggotaan lebih dari 3 bulan. Tapi di premis pertama ini kan tadi ada kata semua. Ternyata di premis kedua bukan kata semua yang diulang, tapi kata beberapa.
Nah, beberapa ini kan artinya bukan semua, maka di kesimpulan kata semua ini diubah menjadi kata sebagian. Karena kesimpulan harus bersifat partikular. Jadi kalimatnya masih sama, anggota di Jim Z, tapi kata semuanya ini kita ganti dengan kata sebagian. Maka sebagian anggota di Jim Z sudah membayar biaya keanggotaan lebih dari 3 bulan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, jawabannya benar ya, yang A. Lanjut. Nomor 13. Bertambahnya usia membuat fungsi organ menjadi menurun. Upaya untuk mempertahankan fungsi organ yang baik dapat dilakukan dengan olahraga otot semasa usia muda. Resiko penurunan fungsi organ bisa berkurang jika upaya untuk meningkatkan fungsi organ dapat konsisten dilakukan. Oke, di sini juga udah dikasih tahu bahwa bertambahnya usia ini adalah ini adalah P. Kemudian fungsi organ menurun, ini Q. Lalu upaya untuk mempertahankan fungsi organ, ya, ini adalah negasi P. Negasi P. Berarti kalau kita bisa tulis rumusannya P apabila Q ini setara dengan negasi Q apabila negasi P, itu kan. Kemudian diulang lagi, di sini ada negasi P dapat dilakukan dengan olahraga otot semasa usia muda. Oke, olahraga otot semasa usia muda ini adalah R. Maka negasi P apabila R gitu. Ini berdasarkan rumusnya. Tadi ini pasti silogisme. Kalau silogisme gimana kalau ada yang sama? Itu kita harus coret. Yang sama adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q apabila negasi R. Berarti negasi Q itu apa tadi? Kalau di sini Q-nya adalah fungsi organ menurun, maka untuk negasi Q-nya berarti fungsi organ bertambah baik atau naik gitu ya. Maka kita bisa jawabnya yang B, meningkatnya fungsi organ. Atau di sini kan Q-nya menurun ya, berarti kalau pakai negasi Q kita harus pakai meningkatkan. Jadi nggak selalu ada kata tidak, bisa juga kata sebaliknya kalau ditambahin dengan negasi. Lalu R-nya tadi tidak ada negasi ya, just R aja. Hanya ada R aja karena di sini hanya ada R. Nggak ada negasinya. R-nya itu dilakukan dengan olahraga otot. Jadi meningkatkan fungsi organ dapat dilakukan dengan olahraga otot semasa muda. Betul, maka jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut soal nomor 14. Apabila sudah mendekati hari kemerdekaan, banyak rumah yang memasang bendera merah putih, pernak-pernik kemerdekaan, memasang gapura kemerdekaan, mempersiapkan pohon untuk lomba panjat pinang, dan panggung untuk mengisi acara kemerdekaan. Oke, soal seperti ini sering juga keluar. Waktu itu kakak udah pernah bahas tryout keempat, ada tipe soal yang kayak gini, atau di buku juga ada beberapa tipe soal yang seperti ini. Nah, ini gampang aja, pokoknya kan kalau dari kalimat awal sampai titik itu pasti premis pertama. Nah, di sini kita lihat titiknya ada di sini ya, berarti walaupun di sini banyak banget kalimatnya, banyak banget komanya, maka ini tetap premis pertama. Berarti kita tinggal cari mana yang jadi P dan menjadi Q. Nah, biasanya misalkan antara P sama Q, selain ada konjungsi maka, apabila, atau yang lainnya, bisa juga ada tanda koma. Tapi di sini tanda komanya banyak banget. Maka yang digunakan adalah tanda koma pertama. Tanda koma pertama di sini adanya di sini ya. Nih, di sini. Maka sebelum tanda koma sudah mendekati hari kemerdekaan, ini P. Lalu banyak rumah yang memasang bendera merah putih, bla bla bla, pernak-pernik kemerdekaan, sampai sini. Ini adalah opsi Q. Opsi Q. Ini adalah bagian Q. Oke, berarti kalau kita tulis rumusnya P, maka Q. Lalu premis kedua, jika sebagian kecil rumah terpasang bendera merah putih, berarti cuma sedikit doang yang terpasang bendera merah putih, harusnya apa? Banyak kan?
berarti lawan dari sedikit. Ya lawan dari banyak ini sedikit, maka kita bisa tulis sebenarnya ini negasi dari ki. Atau coba kita cari yang lainnya. Belum memasang gapura, harusnya ada apa? Memasang gapura, ini belum, itu kan sama dengan kata tidak ya. Coba lihat yang lainnya lagi. Tidak ada pernak-pernik kemerdekaan, harusnya gimana? Ada pernak-pernik kemerdekaan, ini malah tidak ada. Nah dari situ aja ada 3 yang gak sesuai dengan kriteria, gak sama persis kayak ki atau kebalikan dari ki, maka premis kedua kita bisa tahu kalau itu adalah negasi ki. Ini bukan silogisme karena hanya ada 2 kalimat aja, P sama ki. Terus ada negasi di sini di premis keduanya, maka ini adalah tollens. Kemudian kalau P maka ki, lalu premis keduanya adalah ki, maka jawabannya adalah negasi P. Kesimpulan dari negasi ki adalah negasi P. Negasi P, kalau P-nya doang dia sudah mendekati hari kemerdekaan, sudah mendekati. Maka kebalikannya kita cari yang belum mendekati. Oke. Jawabannya adalah yang C. Nomor 15. Sebagian tanaman akan layu apabila si pemilik tanaman tidak rutin memberikannya pupuk. Si pemilik tanaman bertindak demikian apabila tidak mencari tahu informasi mengenai cara merawat tanaman. Oke, ini masih hampir sama juga kayak yang tadi. Sampai titik ini adalah premis pertama, lalu ada kalimat lagi sampai titik ini premis kedua. Premis pertama harus ada P sama ki. Dipisahkan dengan apabila, maka, ataupun misalkan ada koma juga bisa jadi pemisah antara P sama ki. Di sini ada kata apabila, berarti sebelum kata apabila ini adalah P. Tulis di sini rumusnya P. Lalu setelah ada kata apabila, pemilik tanaman tidak rutin memberikannya pupuk. Oke, ini adalah ki. Kemudian si pemilik tanaman bertindak demikian. Bertindak demikian yang mana? Oh, ini pemilik tanaman yang tidak rutin memberikan pupuk. Berarti ini ki, kita ulang lagi. Kalau nggak rutin memberi pupuk, maka akan terjadi di sini apabila itu konjungsi lagi karena tidak mencari tahu informasi mengenai cara merawat tanaman. Oke, ini silogisme. Coret-coret, maka kesimpulannya adalah P. Apabila R harus sama kayak gini ya. Sebagian tanaman akan layu apabila pemilik tanaman tidak mencari tahu informasi mengenai cara merawat tanaman. Mana tahu dari sebagian tanaman akan layu apabila ini mencari tahu, harusnya tidak mencari tahu ya. Oke, pemilik tanaman tidak mencari tahu, itu kebalik, ini R dulu. Lalu yang C, pemilik tanaman mencari tahu informasi. Ini R duluan, ini justru negasi R. Lalu yang D, sebagian tanaman akan layu apabila tidak mencari tahu informasi mengenai cara merawat tanaman. Oke, jawabannya yang ini. Oke, betul, yang D jawabannya. Lalu nomor 16. Apabila X berjanji temu dengan Y di kafe, X membawa laptop untuk bekerja. Berarti X berjanji temu dengan Y di kafe, X membawa laptop untuk bekerja. P maka Q, apabila tidak ada jadwal untuk meeting, negasi PQ, berarti R tidak mengerjakan pekerjaannya, negasi S. Atau ini bisa setara dengan jika S maka R, kita ubah jadi kalimat positif ya. Kalau diubah yang tadinya negasi semua menjadi yang gak ada negasinya, berarti kita harus balik, atau sebaliknya dari yang positif semua gak ada negasinya, kalau mau diubah jadi negasi itu tetap harus dibalik juga. Oke, lalu apabila X tidak membawa laptop untuk bekerja, kalau membawa laptop itu tadi Q, kalau tidak membawa laptop berarti negasi Q. Negasi Q. Atau di sini penghubungnya adalah atau, berarti bukan pakai tanda panah ke kanan. Kalau pakai atau berarti V begitu. Mengerjakan pekerjaannya. Kalau tidak mengerjakan itu negasi S, berarti kalau mengerjakan itu hanya S aja. Oke, kita cari kesimpulan dari sini. Kesimpulan dari negasi Q,
Tadi kalau negasi Q berarti negasi P. Ataunya tetap atau, kesimpulan dari S dari sini, S itu kesimpulannya adalah R. Maka cari yang seperti ini. Negasi P berarti tidak berjanji temu dengan Y di kafe. Ini berjanji temu, ini P doang yang tidak berjanji temu. Oke, bisa antara B atau C. Kita cari yang atau R. R tadi adalah R. Ada jadwal meeting. Oke, yang ini ya, ada jadwal meeting. Atau ada jadwal untuk meeting, tetapi ada jadwal untuk meeting. Oh, bukan pakai tetapi, harusnya pakai atau. Nah, di sini, maka jawabannya adalah B. Oke, betul ya. Kemudian lanjut ke 17. Sebagian siswa tidak berminat ikut tur, sebagian siswa tidak berminat ikut tur apabila guru tidak mengadakan tabungan berkala. Guru bertindak demikian apabila kepala sekolah tidak memberikan kepastian untuk mengizinkan pembuatan tabungan. Oke, sampai titik. Ini premis pertama. Lalu ada kalimat lagi, ini premis kedua. Lalu ada kata apabila, ini berarti konjungsi. Maka dari kata sebagian siswa tidak berminat ikut tur, ada kata tidaknya ya, ini berarti kita bisa aja negasi P. Lalu dari setelah kata apabila, guru tidak mengadakan tabungan berkala, berarti ini adalah ada tidaknya nih, negasi Q. Kalau kita tulis rumusnya negasi P apabila negasi Q. Lalu premis kedua, guru bertindak demikian. Tadi guru ngapain? Kalau yang siswa kan yang tidak ikut tur. Kalau guru yang tidak mengadakan tabungan, berarti tulis lagi negasi Q-nya. Apabila kepala sekolah tidak memberikan kepastian. Nah, ini kalimat yang baru lagi, berarti itu ternyata ada tidaknya juga, berarti ini negasi R. Negasi R. Oke, silogisme. Kalau ada yang sama kita coret-coret, maka jawabannya adalah negasi P apabila negasi R. Berarti sebagian siswa, sebagiannya nggak usah diubah ya, karena dari awal sampai akhir kata semua sebagian doang, jadi nggak kita ubah jadi kata yang lain, jadi tetap sebagian. Sebagian siswa tidak berminat ikut tur. Kalau yang ini berminat berarti salah. Terus sebagian siswa tidak berminat ikut tur. Oke, ini masih coba ini salah. Tidak berminat ikut tur. Oke, yang ini juga salah. Berarti antara B atau C. Kita lihat negasi R-nya. Negasi R-nya kepala sekolah tidak memberikan kepastian. Dan kepala sekolah tidak memberikan kepastian kalau pas ini. Kalau yang D apabila, karena di sini konjungsinya apabila ya, maka di jawabannya kita harus pakai konjungsi apabila juga, maka jawabannya adalah yang D. Sebagian siswa tidak berminat ikut tur apabila kepala sekolah tidak memberikan kepastian untuk membuat tabungan. Sudah membuat tabungan aja. Nah, kalau yang B kenapa salah? Karena di sini kan konjungsinya apabila, kalau di sini konjungsinya atau. Dari di sini konjungsinya atau. Lalu harusnya kan kepala sekolah tidak memberikan, harusnya negasi R, di sini malah memberikan. Jadi salah juga, maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Lanjut. Nomor 18. Mengikuti lomba puisi. X mengikuti lomba puisi apabila X berkunjung ke rumah saudaranya. Oke, di sini sampai sini aja. Ini P. Berkunjung ke rumah saudaranya, ini Q. Berarti rumusnya P apabila Q. Lanjut lagi. Apabila X tidak menonton film di bioskop, tidak menonton berarti negasi Q. Negasi Q. Oke, di sini udah ditulis juga. X tidak pergi wisata ke pantai. Peggy R ya, bisa tulis lagi, kalimat tulis ulang. P apabila Q tidak menonton film di bioskop itu negasi R. Ini premis kedua. Negasi R tidak pergi wisata ke pantai, ini negasi S.
Kemudian apabila X tidak berkunjung ke rumah saudaranya, berarti kalau berkunjung ini ki, kalau tidak berkunjung berarti negasi ki. Atau X pergi wisata ke pantai. Wisata ke pantai yang mana tadi? Oh, ini S. Atau S aja. Kayak sama kayak yang lainnya. Kalau ini mau dibikin persamaannya, berarti kita balik negasi ki apabila negasi P. Tuh kalau yang ini dari kebalikan dari yang atas ya, dari negasi kita ubah jadi positif, maka S tetap kita balik juga jadi R. Oke, cari kesimpulannya. Negasi Q kesimpulannya adalah negasi P, ini kan yang ini. Lalu ada kata atau, maka konjungsinya pakai atau. Sorry, ini juga atau. Ini atau, maka tetap atau. Lalu S, kesimpulan dari S adalah R, maka R. Nah, di sini negasi P atau R. Ini kesimpulannya ya, sama kayak ini. Ini kayak mau bikin kesimpulan yang lebih singkatnya. Oke, berarti jawabannya harusnya negasi P. Negasi P itu dia tidak mengikuti lomba puisi. Dan atau R. R itu adalah menonton film di bioskop. Di sini nggak ada nih. Oke, maka nomor 18 ini nggak ada jawabannya karena harusnya negasi P X tidak mengikuti lomba puisi, atau R-nya tadi menonton film di bioskop. X. Oke. Harusnya jawabannya ini, tapi di sini nggak ada opsinya, maka ya udah ya, kita lanjut aja. Nomor 19, restoran penyedia makanan hewan peliharaan memiliki menu khusus yang disajikan seperti makanan manusia. Beberapa restoran yang memiliki menu khusus yang disajikan seperti makanan manusia menggunakan bahan premium dan organik. Oke, yang tanya masih simpulan. Sampai sini nih P, berarti semua restoran penyedia makanan hewan peliharaan, ini P, memiliki menu khusus yang disajikan seperti makanan manusia. Ini Q, nanti kalau kita tulis P apabila Q, lalu premis keduanya beberapa restoran yang memiliki menu khusus. Ini menu khusus tadi kan adanya di Q ya, berarti kita ulang lagi Q-nya. Apabila menggunakan bahan premium organik, ini kalimat yang lain lagi, maka itu adalah R. Oke, ini silogisme. Ada PQR, Q-nya sama, berarti kesimpulannya P apabila R. Jangan lupa di premis pertama ada kata semua, ternyata di premis kedua ada kata beberapa, maka di kesimpulan ini harus bersifat partikular atau sebagian. Maka kata semua kita ganti dengan kata sebagian. Oke, jadi sebagian restoran penyedia makanan hewan peliharaan menggunakan bahan premium dan organik. Di sebagian restoran penyedia makanan hewan peliharaan, ini ataunya nggak pakai. Semua restoran bukan, sebagian restoran, ini bukan semua ya, harusnya sebagian. Sebagian restoran penyedia makanan hewan peliharaan memiliki menu khusus yang disajikan. Oh, ini mah R. Ini mah Q. Jadi bukan itu. Harusnya yang kita cari adalah R. Sebagian menu makanan ini mah R. Ini lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada dua premis dari kata pertama. Kata pertama sampai titik, ini adalah premis 1. Lalu ada kata lagi sampai sini, ini adalah premis kedua. Yang premis pertama harus terdiri dari P dan Q. Nah, yang memisahkan antara P dan Q itu bisa kata maka, kata apabila, atau tanda koma. Kalau di sini kata apabilanya di awal, berarti
Di yang lainnya nggak ada lagi nih, maka yang memisahkan adalah tanda koma ini. Ada tanda koma lagi banyak, nah lagi sudah. Nah, berarti yang memisahkan adalah tanda koma yang pertama yang kita pakai yang di sini. Maka dari kata apabila ada perluasan daerah pembangunan industri, ini adalah P. Hutan akan ditebang, habitat hewan menghilang, dan hewan masuk ke area pemukiman setempat. Sampai sini, ini adalah Q. Lalu udah sampai terakhir, ini udah nggak pakai lagi ya. Lalu di premis kedua ada lagi, jika hutan tidak ditebang, habitat hewan masih berada dalam hutan dan tidak ada hewan yang masuk ke area pemukiman. Ini kita tulis dulu rumusnya P apabila Q. Lalu premis kedua, hutan tidak ditebang. Kalau tadi Q apa Q? Q itu hutan ditebang ini kan. Berarti kalau hutan tidak ditebang, maka ada negasi Q. Tidak ada hewan yang masuk ke area pemukiman. Hewan masuk ke area pemukiman, kalau ini tidak ada yang masuk ke area pemukiman, sama kan negasi Q. Maka kesimpulan dari negasi Q adalah negasi P berdasarkan modus tollens. Maka kita cari yang negasi P. Berarti kalau P doang ada perluasan area pembangunan industri. Kalau kasih negasi, maka harusnya tidak ada perluasan area pembangunan industri. Maka jawabannya adalah opsi B. Oke, sesuai ini ya, opsi B. Oke teman-teman, selesai pembahasan kita hari ini, penalaran induktif dan penalaran deduktif. Untuk lebih jelasnya, kalau kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja ke kakak-kakak tutor yang ada di SC. Kakak cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.